Iya. Mohon maaf Kak, tadi sinyalnya hilang. Iya, Mohon maaf sekali lagi. jadi karya saya itu waktu akibat rasa, kira kelihatan nggak ya? Dan yang kedua itu saya mencoba untuk membuat cerita anak gitu ya. Dan ini berwarna gitu. Dan yang lainnya masih proses. Ya, semangat Kak. Semoga bisa lebih banyak lagi buku yang dibuat. Iya. Saya ingin bertanya, selama pandemi ini kan lebih banyak produktif untuk menulis. Kira-kira apa kendalanya? Apa kendala ya? Kendala Bisa mendengar suara saya Kakak? alami itu kayak misalkan Iya, kendala. eh, kayak misalkan itu suka hilang-hilangan gitu, isinya kadang-kadang suka hilang gitu. Dan saya sedang mencoba bikin buku solo, bikin buku solo, kalau nggak salah ada dua buku solo, yang satunya yang buat Ramadan sama eh, buat ini sendiri gitu itunya apa namanya idenya. Saya memang suka genre fiksi. Fiksinya itu kayak horor dan lain-lain gitu. Bisa bagi tips atau apa yang bisa membuat semangat seorang penulis yang lainnya agar bisa menerbitkan buku seperti kakak? Apakah ada tips lain? Tipsnya itu pokoknya jangan jangan menyerah untuk berkarya walaupun kita udah benar-benar udah nggak ada itu lagi apa namanya udah nggak ada udah, idenya udah habis gitu. Teruslah mencoba walaupun kamu tidak bisa, eh, kita harus mencobanya. Kalau misalkan gagal, kita ini apa namanya kita harus mencoba lagi
janganlah jangan sampai kita tuh eh, kayak ya udahlah gitu, kayak kayak ya udahlah. Em, apakah ada suatu kebosanan ketika Mbak Nada ini menulis suatu buku? Apakah ada kejenuhan atau bagaimana? Kalau kejenuhan itu biasanya suka suka datang, kalau misalkan kita udah males nulis melalui ini apa namanya, Bisa mendengar suara saya, Kak? terus berawal saya mencoba untuk menulis, memang awalnya itu tulisannya sangat jelek dan ya gimana gitu ya, karena emang pada tahun kemarin itu emang awal banget, dan masih acakan dan mencoba lagi untuk bisa gitu, lama kelamaan jadi terbiasa gitu. Buku pertama kali yang kakak terbitkan buku apa? Buku fiksi yang ini mungkin masih antologi juga sih. Iya, semangat Kak. Semoga bisa lebih banyak lagi. Ya, amin. Kira-kira ini ya, kan orang pemula, pemula penulis, itu kan biasanya ada kejenuhan. Misalnya mencari mencari apa referensi, itu referensi kan nggak ya kalau harus di rumah terus mungkin bisa keluar rumah untuk mencari referensi. Apakah kakak juga seperti itu atau di rumah tapi sudah mendapatkan banyak referensi atau ide-ide menulis yang lainnya? Kalau saya lebih tepatnya membaca ini apa, biografi tentang ini apa namanya, seorang penulis gitu, kayak misalkan puisi musikalisasi gitu, terus ada lagi siapa gitu, karena emang saya ada hobi membacanya juga sih. Oh, seperti itu. Gini ya, awal awal menulis kakak itu eh, terinspirasi dari seseorang kok bisa menjadi penulis atau karena keyakinan kakak sendiri minat sebagai penulis? Awalnya itu saya terinspirasi dari eh, seseorang, eh, seseorang yang saya suka gitu, kayak ini apa, penerbitan itu Dilan gitu ya, Pidi Baik gitu. Itu kak, apa ya? Apakah dalam kakak menerbitkan 5 buku itu kakak udah puas untuk berhenti di situ atau ingin menciptakan karya-karya lebih banyak lagi?
eh, lebih banyak lagi, misalkan ada 5 buku gitu ya, terus genrenya itu berbeda-beda, dan ada yang tentang quotes, ada puisi, dan ada cerita anak, dan masih banyak lagi. Apakah kakak juga pernah seperti apa eh, menginspirasi seorang penulis lainnya? Apa yang akan kakak lakukan ketika memberikan inspirasi buat penulis sepertinya saya pemula? Kira-kira apa yang kakak memberikan inspirasi? Apakah ada saran untuk penulis pemula? Bagaimana cara mereka menulis pemula? Mohon maaf, bagaimana itu ya pertanyaannya? Gimana, tidak kedengaran suara saya? Iya. Ini mas saya tuh tips menulis untuk pemula seperti saya itu bagaimana? Pandangan kakak, tipsnya apa? Kalau tips untuk saya itu lebih tepatnya kayak jangan sampai menyerah gitu ya, jangan jangan menyerah dan tetap mencari inspirasi, walaupun ada aja eh, yang buku misalkan bilingual gitu, bilingual kayak buku dari Eh, kakak pertama kali menulis itu duduk di bangku sekolah apa? Apakah sekolah menengah pertama? Apakah baru dimulai dari sekolah menengah atas? Atau baru kuliah memulai menulisnya? eh, saya baru banget pas kuliah, tapi kalau ini apa namanya, kalau hobi menulisnya itu saya lebih tepatnya itu udah dari SD. Jadi saya kayak tinggal di apa diketik aja terus langsung dikasih kepada itu apa namanya, penerbit atau eh, ke, ke penerbit lainnya gitu atau mana gitu. eh, kan dalam menulis katanya kan apa ya, katanya tadi kakak bilang bahwa kakak menulis dengan genre yang berbeda-beda. Kira-kira apakah dalam buku yang kakak tulis itu terkait genrenya, apakah ada kesulitan? Misal terkait dengan apa ya? Misal terkait dengan tentang kehidupan, genrenya seperti itu. Apakah ada kesulitan? Mungkin eh, awalnya ada gitu ya, terus pas berjalan, seiring berjalannya waktu gitu jadi biasa. Terus yang paling kesulitannya itu ini apa namanya, bikin ini apa namanya, judul mungkin ya, jadi harus benar-benar dibaca gitu biar pas sama ini apa namanya, judul dengan itunya Iya. apa namanya, bukunya, kan kadang-kadang suka nggak pas gitu. Um, ini kan seperti judulnya ya, menulis di era pandemi. Apakah menulis di era pandemi menurut pandangan kakak itu sebagai suatu tren atau bagaimana? Menurut pandangan kakak, apakah menulis di waktu pandemi itu dinyatakan sebagai suatu tren untuk mengisi waktu luang atau bagaimana? Kalau menurut saya itu adalah mengisi waktu luang,
walaupun saya masih kuliah gitu ya, kuliahnya karena saya emang ini apa namanya nggak terlalu sering juga gitu. Jadi kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, bingung, ya udahlah mendingan kita nulis aja atau enggak ngapain gitu. Kita ini apa cari ide gitu. Dampak positif dari apa yang Mbak tulis dalam sebuah buku, apakah ada dampak positifnya? Misal gini, misal saya membaca sebuah novel, nah novel itu memberikan dampak positif bagi saya, mungkin karena kalimat-kalimatnya atau karena nasihat-nasihatnya. Apakah selama kakak menulis buku ada salah satu karangan kakak yang memberikan dampak positif buat kakak? Misal terkait dengan nasihat-nasihat atau bagaimana gitu. Ada yang memberi positif untuk saya dan Iya. karena ini apa namanya eh, ada kayak misalkan kita kita jauh lebih tepatnya seperti itu. Kakak masih menerbitkan buku antologi ya? Apakah ada novel lain atau bagaimana? Iya masih masih antologi juga ada. Terus buku yang solo mungkin ada, tapi mungkin kadang-kadang suka kesulitan gitu. Dan sekarang lagi Eh, jurnal. itu apa dulu waktu menulis? Apakah mengikuti suatu organisasi atau komunitas menulis? Apakah langsung autodidak, langsung menulis sendiri? Terus atau bagaimana? Apa mengikuti organisasi terlebih dahulu atau menulis sendiri terus bisa diterbitkan atau bagaimana? Saya awalnya itu suka menulis aja di kertas gitu. Terus pas ada komunitas, Berarti tanpa guru atau tanpa mengikuti komunitas menulis dahulu. Berarti ya dok. langsung karena hobi terus jadi apa? Memiliki buku tadi ya. Mm-mm. Mungkin adanya kayak mentor-mentor saya gitu. Kira-kira dalam menulis, Mbak itu setiap setiap waktu menulis atau ada jeda mungkin satu hari itu dapat satu bab, satu lembar, satu paragraf atau bagaimana? Atau memang setiap waktu, setiap jam itu nulis terus atau ada jedanya? Kadang-kadang suka itu ya apa namanya, sehari itu suka ini apa namanya, 2 lembar atau enggak 3 lembar gitu. Kalau misalkan benar-benar lagi ini apa namanya, eee, ada ini apa namanya, ide, benar-benar ada ide gitu.
Dan emang biasanya juga saya sambil dengerin musik gitu, kayak hari Minggu gitu. Eh, Menulis itu sebagai cita-cita Mbak atau memang karena ada ketertarikan dengan bidang menulis atau bagaimana? Kalau saya lebih tepatnya saya emang dari kecil itu emang suka menulis dan eh, baru baru ter apa namanya kayak hmm, ketahuannya itu ini apa namanya ketahuannya itu sekarang gitu. Buku antologi favorit kakak itu seperti apa? Apakah ada salah satu buku yang menjadi hal favorit atau semuanya suka? Kalau saya lebih tepatnya sih suka 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 semua sih. Apalagi kalau misalkan kayak yang fiksi gitu. Karena fiksi benar-benar dari otak kita gitu. Berarti lebih tertarik di fiksi ya daripada non fiksi. Iya. Favoritnya non fiksi itu lebih suka favorit yang genrenya seperti apa? Kalau genre lebih ke ini ya apa namanya? Lebih kayak ke horor gitu-gitu. Horor terus eh kayak gimana ya? Lebih ke luar negeri gitu. Ya gitu-gitu sih. Mengenal ya di luar gitu. Karena emang saya itu ini apa namanya suka ini apa kayak jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalannya itu kayak eh, ke Bogor. Traveling ya kak? Iya betul kayak begitu. Wow. Kira-kira kan kakak katanya suka traveling ya. Kira-kira kalau bikin novel mau bikin kemana? Biasanya kalau ada pernah baca novel ya, itu novelnya kisahnya di misal di Beijing, misal di Thailand atau Taiwan. Kira-kira kakak kan katanya hobinya traveling ya. Kira-kira Ya. mau bikin novel di mana gitu? Mengisahkan suatu negara atau suatu kisah di suatu negara atau bagaimana? Suatu kisah di suatu negara kayak misalkan di apa namanya eh apa namanya, kayak Bosnia dan ini apa belajar bahasa gitu. Kayak mungkin kayak Jepang kayak gitu gitu. Ini kakak buku antologinya itu milik pribadi atau eh, milik kelompok? Misal gini, misal kakak buat buku antologinya bersama-sama atau memang
buku antologinya itu kakak buat sendiri? Kalau antologi masih bersama-sama sih. Kira-kira kan buku antologinya kan eh, dikerjakan secara bersama-sama. Iya. Gimana? Apakah kakak enjoy atau bagaimana? Apakah kakak lebih senang membuat buku antologi sendiri atau bersama-sama? Mungkin kalau misalkan itu lebih enaknya sendiri sih, kayak lebih ke novel gitu ya. Jadi kelihatannya kayak novel, tapi itu apa namanya? Tapi karena saya belum biasa gitu, ya udah mendingan bersama-sama dulu aja deh. Berarti kan masih proses ya, masih dari tahap awal, belum seperti yang senior-senior dan yang lebih banyak. Cuman kakak kan apa proses. Senang ya. Apakah kakak ini juga dulu suka membaca sehingga ada eh, tertarikan dengan kepenulisan atau bagaimana? Iya, saya suka baca baca buku, baca bukunya, tapi kayak ini apa, kayak eh, kayak misalkan belajar belajar bahasa Jepang gitu, itu juga belajarnya sendiri, nggak pernah diajarin sama kayak orang tua atau gimana gitu. Dari pihak orang tua, apakah sangat setuju sekali jika kakak ini sebagai penulis, apalagi sampai hebat mempunyai banyak novel, terkait tanggapan orang tua bagaimana kak? Terkait dengan keinginan kakak yang menjadi penulis. Ya, alhamdulillah sih, orang tua saya itu eh, ini apa, apresiasi banget sama saya ketika antologi datang gitu ke rumah kan. Saya suka beli buku sendiri gitu, suka nggak saya kasih tahu. Kira-kira kakak ada keinginan nggak kalau mau bikin novel gitu? Maaf kak, kenapa kak tadi? Kira-kira kakak ada keinginan nggak mau bikin novel gitu? Insya Allah kak, kalau misalkan itu ada waktunya. Sekarang sih masih, Semoga terwujud ya bikin novelnya. amin. Jadi mungkin sekarang masih Eh, quote sama puisi dulu deh. Kalau mau bikin novel, kira-kira mau novel yang genrenya romantis atau memberikan kehidupan atau itu, kira-kira mau pilih novel yang mana? Kalau keinginan Mbak mau bikin novel. Kalau saya lebih tepatnya ke genre kehidupan, karena saya itu paling suka kayak melihat kehidupan di perdesaan atau enggak di mana gitu, di suatu tempat yang belum pernah kita eh, tempati gitu. Kayaknya lebih seru gitu. Manfaat menulis bagi Mbak itu apa? Untuk diri sendiri terutama. Yang kedua, untuk masyarakat. Yang ketiga, oh iya, yang ketiga untuk dunia literasi apa? Kira-kira pandangan Mbak atau pendapat Mbak terkait dengan manfaat menulis bagi diri Mbak yang pertama, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi dunia literasi apa manfaatnya?
Kira-kira apa menurut Mbak? Menurut saya, yang pertama itu manfaat saya itu eh, lebih fresh gitu. Kita jadi lebih fresh gitu, dan kita juga bakal punya apa namanya ide yang sangat banyak dan bisa diceritakan eh, pada pada tahun kedepannya dan lain-lain gitu. Dan untuk dunia literasi, kebetulan saya mahasiswi literasi juga, jadi ya saya berharap Indonesia ini nggak ada, maksudnya kayak lebih mencintai buku Indonesia dan membuat ada karya yang sangat lebih hebat gitu. Saya bingung mau nanya apa lagi ya, udah saya tanyakan semua. Iya, nggak apa-apa. Eh, Santai aja, Kak. Gini ya, kakak ini kan seorang penulis ya, mahasiswa juga. Iya, Mas. Apakah ada kendala terkait dengan tugas kuliah, dengan hobi kakak yang suka nulis? Apakah ada kendala? Apakah bentrok atau bagaimana? Kalau dibilang bentrok sih, alhamdulillah nggak ada. Malah malah dosen saya alhamdulillahnya mengapresiasi gitu. Kayak misalkan kamu harus bisa gitu. Kan kakak tadi bilang ya bahwa kakak ini kuliah jurusan apa mahasiswa literasi. Sedangkan kakak ini juga seorang penulis. Apakah juga ada dampak manfaatnya untuk kuliahnya atau justru bertolak belakang? Lebih tepatnya sih biasa aja sih, malah kayak 50-50% gitu. Berarti imbang ya kak, nggak saling bentrok. Iya, enggak. Kira-kira ketika kakak sebagai seorang penulis yang sukses, apakah akan tetap menjadi seorang penulis atau berkarir di dunia lain? Insya Allah sih saya tetap menjadi penulis sih, karena emang hobi dan eh, itu adalah cita-cita saya dari kecil gitu. Berarti lebih mementingkan menulis ya kak. Seumpama gini ada supaya kakak diberikan penawaran oleh seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan, apakah kakak juga akan tetap menjadi seorang penulis? Ia tetap menjadi seorang penulis, tetap menjadi seorang penulis, akan tetapi saya
kemungkinan akan mencari seperti kayak anak-anak yang uh, kurang mampu gitu, yang tidak bisa menulis atau enggak membaca gitu. Ya, lebih tepatnya ke guru sih ya. Kan kakak tadi bilang gini ya, kakak ingin membantu anak-anak yang tidak bisa membaca atau menulis. Kira-kira ketika kakak menjadi seorang penulis yang sukses dengan niat kakak ingin mencerdaskan anak-anak yang tidak bisa membaca atau menulis, apa program kakak? Akan mendirikan sekolah, bukan sekolah dasar ya, maksudnya seperti kayak les-les gitu untuk anak-anak yang nggak bisa menulis atau membaca. Apakah akan berbuat seperti itu atau berbuat lain? Mungkin akan buat seperti itu, tapi di tempat yang berbeda gitu, kayak di perpustakaan gitu. Karena pada dasarnya saya lihat itu eh, di perdesaan itu banyak yang tidak mampu menulis dan membaca, dan mereka malah ini bekerja gitu. Kasihan gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Ketika menulis biasanya kan kalau menulis kan banyak apa ya, banyak butuh inspirasi gitu, butuh ide yang cemerlang. Kira-kira kakak lebih ingin menjadi seorang penulis yang berkehidupan di kota apa di desa? Di desa sih. Alasannya kenapa? Alasannya karena mungkin lebih suka di perdesaan, dan lebih mudah mencari ininya apa namanya, eh, ide-idenya gitu, ide-ide cemerlangnya di sana. Kan semisal di desa itu ada kendala, kendalanya berupa sinyal. Kira-kira apakah kakak akan tetap memilih di desa atau tidak beralih ke kota dengan fasilitas yang memadai, atau tetap memilih di desa untuk menjadi seorang penulis yang sukses? Kan ya butuh, harus kan butuh apa ya, ide gitu loh untuk refreshing otak gitu kan, butuh ya. Kemungkinan saya tetap di desa, tetapi untuk percetakannya gitu ya, di itu namanya, percetakannya mungkin di perkotaan gitu. Agak putus-putus kayaknya. Lagi ya, buku analogi perlu dibahas hal tersebut, apakah dari segi bahasanya atau ejaannya atau bagaimana, apa yang kita dalam tulis dia. Kenapa Kak? Agak putus-putus tadi. Saya ulangi lagi ya. Dalam Baik. menulis buku yang kakak tulis itu kan yang
Semisal bukan antologi, lainnya yang terkait dengan kepenulisan ada atau harus diperhatikan dalam semisal gaya bahasa, terus lainnya, atau yang bisa mendengar suara saya, Kak? Enggak, sinyalnya eh, kurang bagus kayak. Iya, sinyalnya jelek. Di tempat saya juga jelek. Bisa saya ulangi lagi? Iya, maaf Pak. Iya, kan kakak kamu menulis 5 buku ya, antologi. Nah, kira-kira apa yang perlu diperhatikan dalam menulis buku itu? Misal dari segi bahasa, terus ejaannya, atau bagaimana? Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu mungkin dari ejaan sama ini apa namanya, cara penulisan mereka, kayak misalkan Anda, kamu, dan saya. Mungkin kalau misalkan ada, misalkan di kan saya dengan kakak gitu ya, umurnya itu se, se ini apa namanya, sama gitu. Mungkin bisa aja kayak eh, kawan gitu, dan ya begitu sih lebih tepatnya. Iya, saya udah selesai semua. Sebentar. Selama kakak, apakah ada hal yang mengesankan? Bisa selama kakak menulis, apakah ada hal yang mengesankan? Misal ada kebahagiaan tersendiri pada saat menulis atau bagaimana? Kalau saya lebih tepatnya ya eh, senang gitu, ya, antologinya baru keluar, terus buku yang di itunya apa namanya sudah keluar, itu ada kebahagiaan sendiri gitu. Dan bisa jadi nantinya pas di tahun depan itu, eh, di tahun depan akan melihat itu adalah apa sih namanya, buku yang pernah kita terbitkan.
eh, bung waktunya Pak 9 ini juga udah di sudah kenal Bu. Kenapa Kak? Halo Mbak. Putus-putus. Ya, ini kan udah malam ya, udah jam 9. Kan sampainya kan jam 9 lebih 10. Iya, pas. Ya, saya berterima kasih sekali sama Mbak Nada sudah bersedia untuk diskusi malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada sikap atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Eh, Sama-sama Kak. dan saya berterima kasih sekali untuk hari ini bisa sharing-sharing, berbagi ilmu. Saya sangat terima kasih sekali. Saya juga pemula, jadi mendapatkan ilmu banyak dari Mbak. Iya Kak. Kasih juga Kak. Ya, assalamualaikum. Ya. Semangat ya. Semangat Kak. Bukunya Ya. semoga dapat